kita, yaitu Bapak Ustaz Dr. Haji Nikman Samet LCMA. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin, amma ba'd. Ungkapan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmah, karunia, terutama hidayahnya, dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tak lupa pula salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kehadiran beliau membawa keberkahan, membawa rahmah, bukan hanya untuk manusia akan tetapi semesta alam, sehingga dikatakan rahmatan lil alamin. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya menyampaikan satu materi ta'lim untuk malam ini, untuk anak-anak kita, adik-adik kita yang sekiranya ingin tampil di depan umum, kemudian mentalnya masih belum kuat, maka bacalah firman Allah di surah Yusuf. Dicatat baik-baik ayatnya. InsyaAllah ini akan membantu. Ada orang yang ketika tampil di depan umum, baik ketika ceramah, baik ketika di ruangan, ingin berbicara tetapi dalam hati ada rasa khawatir, ada rasa takut, ada rasa gemetar. Maka bacalah firman Allah. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. InsyaAllah itu akan membantu kepercayaan diri kita. Seorang pejabat yang diharuskan untuk banyak berbicara di depan umum, di dalam masyarakat, di kehidupan bermasyarakat, di hadapan sosial, di hadapan umum, kita harus banyak berbicara tetapi dihalangi oleh tekanan yang ada, rasa takut, khawatir dan seterusnya. Maka setiap kali ingin tampil, setiap kali ingin berbicara, setiap kali ingin menceramah, setiap kali ingin menyampaikan sesuatu dalam forum, maka bacalah firman Allah yang tadi. Saya ulangi, di surah Yusuf. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Baca di surah Yusuf. Kalau tidak salah ayat ketiga di surah Yusuf. Ini catatan kecil untuk adik-adik kita. Kalau melihat tadi gaya-gayanya adik kita ini calon-calon pejabat insyaallah yang beriman. Cara pegang mic-nya, cara bicaranya santai. Mudah-mudahan insyaallah Allah mengamanahkan dia menjadi pejabat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tadi salat Isya, sebelum kita salat fardu ataupun salat sunnah, maka sebelumnya tentunya kita menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 kiblat kita bagi orang yang ingin melakukan salat.
kiblatnya badan kita, yaitu menghadap ke Baitullah. Persiapkan diri kita sebelum sholat dengan 3 kiblat ini. Kiblatnya badan kita menghadap ke Baitullah. Kiblatnya mata kita menurut Imam Syafi'i, di mazhab Imam Syafi'i adalah di mana kita sujud. Dan kiblatnya hati kita yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. 3 kiblat ini. Sebelum kita mengangkat takbir, maka perbaiki hadapan ketiga kiblat ini. Hadapkan badan kita ke Ka'bah Baitullah. Hadapkan mata kita ke tempat sujud kita. Dan hadapkan hati kita menghadap kepada Allah. Makanya sebagian ulama mengajarkan kepada kita sebelum kalian salat, maka bacalah sebagai bentuk untuk mencapai, untuk menyambungkan hati kita kepada Allah. Sering kita dengar, ilaihi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, kepadamu lah tujuanku. Tidak mengapa kita baca sebelum salat. Wa ridhaka matlubi, ridhamu yang aku cari ya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Menjadi pertanyaan sekarang dan di mana-mana ini menjadi pertanyaan. Ustaz, bagaimana caranya agar kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala? Semua orang menginginkan dalam salatnya dia khusyuk. Karena di dalam salat itulah terkadang semua yang kita lupa sebelum salat didapatkan di salat. Kunci yang hilang, takbir Allahu Akbar, baru mau baca doa iftitah. Ternyata di bawah bantal saya simpan. Nanti dalam salat baru ingat. Uang yang hilang dan sebagainya. Maka salah satu caranya untuk sebelum kita sholat, ada 5 trik, ada 5 tips bagaimana kita mendapatkan kekhusyuan dalam sholat kita. Yang pertama, idza tawadda'ta fala tatakallam. Ini mulai dari ketika kita berwudu. Kalau ingin mendapatkan sholat yang khusyuk, maka seharusnya ketika kita berwudu sudah mulai kita khusyuk. Idza tawadda'ta fala tatakallam. Jika kalian berwudu fala tatakallam, maka janganlah bercakap-cakap ketika berwudu. Biasanya kan kalau kita misalnya apalagi di sini bersampingan, setelah buka puasa kita wudu. Tadi makan berapa kue? Khusyuk dalam salat dimulai ketika kita berwudu. Iza tawadda'ta fala tatakallam. Usahakan ketika kita berwudu, maka fala tatakallam, maka janganlah kalian berbicara kecuali menjawab salam, kecuali misalnya menjawab salam atau menjawab azan. Sementara berwudu azan, Allahu Akbar, boleh kita menjawab azan. Fala tatakallam, janganlah berbicara tentang dunia. Dimulai dengan ketika kita berwudu. Yang kedua, ketika kita ingin mendapatkan itu setelah kita berwudu berjalan masuk ke dalam masjid, maka jangan tasbih. Tasbih itu membunyikan begitu, membunyikan jari-jari tangan. Yang boleh tasbih, subhanallah, subhanallah. Yang dianjurkan memperbanyak berzikir. Kenapa? Karena dengan tasbih seperti ini keretak dan seterusnya, itu merusak hati kita dan merusak konsentrasi kita untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kan kita begitu, mungkin biasa kalau setelah beraktivitas kena air biasanya enak, kretek. Tangannya sudah bunyi semua, diambil tangannya teman sini, saya kasih bunyikan. Padahal inilah yang merusak hati kita, sehingga hati kita seperti bagaimana tadi harusnya sudah dihadapkan kepada Allah. Perbanyak tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Yang ketiga, konekkan hati kita dengan Allah. Inilah yang dimaksud tadi. Kiblatnya hati kita adalah Allah. Oke, kiblat badan kita adalah Ka'bah, Baitullah. Kiblat mata kita menghadap ke tempat sujud,
Yang paling utama, kiblatnya hati kita menghadap kepada Allah. Konekkan ucapan kita dengan hati kita. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Konek antara yang diucapkan dari lidah kita dengan yang diucapkan, konek dengan hati kita. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, gerakkan mulut kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai terdengar kepada kita diri kita sendiri. Jangan melamun. Itu harus diucapkan. Ada rukun qauliyah namanya dalam salat. Rukun yang harus dibaca, diucapkan dengan lisan. Seperti Al-Fatihah. Khabbab pernah ditanya, Khabbab, apakah mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca ketika salat? Apa beliau katakan? Ya. Dari mana engkau tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulutnya bergerak ketika salat? Beliau mengatakan bittiqabil hiyatihi, karena saya melihat jenggotnya seperti orang yang mengunyah-ngunyah jenggot Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dia dengarkan sampai dirinya sendiri yang mendengar. Karena kalau kita misalnya, ini ada dua kemungkinan. Bisa saja akan melamun seterusnya. Tapi kalau kita baca dengan sebaik-baiknya, kita apa yang kita baca, Bismillahirrahmanirrahim, konek dengan hati kita, maka itu akan mendatangkan kekhusyuan di dalam salat kita. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, siapa yang menyampaikan tips agar kita bisa khusyuk dalam salat? Namanya Syekh Ali Tantawi dalam kitabnya. Yang kelima adalah bagaimana kita memahami apa yang kita baca. Tidak mutlak, tidak mesti kita harus hafal arti dan terjemahannya. Allahu Akbar kabira. Allah Maha Besar. Atau membaca surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak perlu. Yang kita perlu adalah kita memahami apa yang kita baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pujian kepada Allah. Kita pahami. Tidak ada yang pantas dipuji kecuali Allah. Ar-Rahmanir Rahim, lagi maha pemurah, lagi maha penyayang. Tetapi tentunya kita akan bisa memahami apa yang kita baca jika tahu sering membuka arti dan terjemahannya. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Syekh kita ini Ali Tantawi, bagaimana kita mendapatkan kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam salat kita. 5, yang pertama saya ulangi bahwa ketika berwudu usahakan fala tatakallam, janganlah bercakap-cakap, khusyuklah kepada Allah mulai dari situ. Mamnu'ut tasbih, janganlah membunyikan jari jemari kita, malah memperbanyak istighfar, memperbanyak tasbih, memperbanyak takbir dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, konekkan hati kita dengan ucapan kita Allahu Akbar. Sudah konek hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya bahwasanya untuk mendapatkan kekhusyuan dalam salat kita, maka usahakan apa yang kita sampaikan dengan lidah kita itu kita pahami dengan baik, dan usahakan yang menjadi rukun qauliyah, kita menggerakkan mulut kita dengan baik sehingga khayalan-khayalan yang ketika kita diam itu dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilepaskan dari gangguan syaitan. Bapak Ibu hadirin hadirah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan terakhir, ketika muazzin iqamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka yang terbaik adalah kita sudah siap untuk berjamaah. Maka berdirilah sebelum kalimat hayya 'alas shalah, selambat-lambatnya. Berdirilah untuk memperbaiki shaf sebelum kalimat hayya 'alas shalah. Maka dari situlah mulai kita menghadapkan satu
badan kita ke kiblat, yang kedua mata kita ke tempat sujud, dan yang ketiga hati kita kepada Allah. Maka niscaya insya-Allah dengan izin Allah, kita akan mendapatkan salat yang khusyuk, yang penuh dengan